Gimana sih? Gimana tuh? Besok lah. Oh, bisa nggak? Oke, teman-teman sudah di dalam? Iya. Tepuk tangan dulu dong bagi yang mau hadiah. Asik. Saya akan menunjuk beberapa orang. Ya, nanti saya akan beri milih mau dapat kuis atau mau dapat tantangannya. Hadiahnya tuh ada 1 unit mobil BMW, ya. Dan hadiah sebanyak 200.000 US dollar, ya. Oke teman-teman, mari kita mulai ya. Untuk hadiah pertama, saya mau tanya seputar, ada yang mau berani maju ke depan biar kita langsung? Ada? Saya undang dulu dari KP, ada yang berani? Karena saya sangat mengenal ini ya pembinanya, jadi saya panggil ketuanya ya, Jason. Ya. Ayo Bang Jason, ya tepuk tangan dulu buat Bang Jason. Ya. Ketua nonaktif ya Bang Jason ya. Bang Jason mau quiz atau tantangan? Quiz siapa dulu? Ya terserah saya dong. Mau quiz atau tantangan Bang Jason? Ah quiz ya. Teman-teman perhatiin ya, kalau salah turunin ke sekolah minggu. Bang Jason, siapa nama anak laki-laki ketiga Adam? Yafet. Apa? Anak laki-laki ketiga Adam dan Hawa. Ya. Siapa tuh? Ada yang mau berani? Ya. Hah? Oh udah di luar, set katanya. Tepuk tangan buat Bang Jason ya. Itu tuh hadiahnya. Iya. Bang Jason mendapatkan sebuah handuk bernilai berlian ya. Ada berliannya di situ Bang Jason ya. Iya. Ada lagi yang berani sebelum saya lemparkan? Oke, yang kedua. Siapa yang dapat menyebutkan minimal 5 anak-anak Yakub? Langsung maju ke depan, ya. Tunjuk tangan tidak akan saya, langsung maju ke depan. Ya. Saya hitung sampai 1. 1, udah balik. 5 anak Yakub. Ya, Ruben, Dan, Gad, Yusuf, Benyamin. ya itu 4. Dan Dia 4. Satu lagi. Dan itu namanya. Oh iya. Namanya satu Dan. lagi siapa? Ruben dan Gad. Yuda. Oh iya, oke. Oke, beritahu siapa namanya, Bro? Elia. Hah? Elia. Oh, jelas Nabi pasti bisa dapet ya, teman-teman ya. Elia. Selamat buat Elia. Elia mendapatkan sebuah handphone. Ya. Oh, tablet. Oke, yang ketiga, teman-teman. Apakah Tuhan Yesus memiliki adik? Ayo, maju ke depan dong. Kalau salah kan nanti malu doang gitu ya. Mari, apakah Tuhan Yesus memiliki adik? Apa? Ayo cepat. Apakah Tuhan Yesus memiliki adik? 3, 2, 1, hangus ya, hangus. Hadiahnya buat saya. Ada ya. Simon, Yakobus, siapa lagi? Yudas, itulah ya. Yang ketiga, sesuai dengan seminar kita tadi, dari poin yang ketiga yang disampaikan oleh Om Kris, percaya bahwa Tuhan Yesus mati buat menebus dosa manusia, ada 4 ayat yang dijelaskan. Sebutkan 5 ayat. 2. Ada yang bisa? Hadiahnya pokoknya bisa mencukupi kehidupanmu selama
2 menit lah ya. 2 menit. Mari persilakan. Ada yang berani? Mari. Dewasa muda juga nggak apa-apa loh. Aduh, ibu ini dari tadi ya. Ngincer ya Bu ya. Ya, tepuk tangan dulu buat ibu kita. Ya. Namanya Bu? Ya. Karena udah dewasa muda boleh contekan ya teman-teman ya. Baik, Ayatnya Galatia 4 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 18. betul Om Kris? Om Kris baru datang udah bingung ya. Apaan nih gitu ya. Ibu nggak mau Bu? Ya karena saya memperbolehkan Ibu contekan ya 20%-nya buat saya ya Bu ya. Oke. Oke teman-teman, next. Ada yang berani untuk mengubah seluruh foto profil WA, IG, Line, Instagram, Friendster kalau masih punya dengan gambar salib? Oh, Jill. Ini boleh nggak sih, Jill? Hah? Oh nggak boleh, oke. Oh boleh. Sini. Jill. Ayo Jill. Jadi tantangan buat Jill harus merubah foto WA, profil WA, Instagramnya, sama apa lagi ya, Friendsternya, nggak tahu ya. Oh ya, udah beda generasi ya guys ya. Jadi udah semua sosmednya pakai gambar salib. Tulisannya tuh ada Jesus Save Us. Berani? Nah coba. Iya. Lari Kak Jill. Kamu lari atau apa? Anak siapa ini ya? Ya. Ayo cepet Kak Jill. Cepat. Oh ya, sambil Kak Jill ini saya kasih pertanyaan selanjutnya. Siapakah rasul yang dipanggil saat perjalanan menuju Damsyik? Ayo. Nah kan, diskusi kan. Tante Lina jangan kasih tahu anak-anaknya ya Tante ya. Ya. Ada yang berani? Ini hadiahnya adalah sebuah sepeda motor. Ya. Oh ya, mari kok. Saya hitung sampai 3 kok. 1, 3 kok. Ya. Namanya siapa kok? Paulus. Wah, Saulus. Nama Bapak Paulus? Bukan Hansel. Oh, Enzel. Situ kok. Iya, ganteng guys. Iya. Paulus. Siapakah rasul yang terpanggil saat pergi ke Damsyik? Paulus. Betul teman-teman? Saulus kok, belum Paulus namanya. Oke, mari silakan kok. Ya, selamat kok. Siapa namanya tadi kok? Hansel. Hansel. Kok Hansel dari mana kok? Dari Philadelphia. Philadelphia. Ada nomor? Bercanda kayak. Selamat buat Ko Hansel mendapatkan hadiah sepeda motor ya. Dalam angan-angan gitu ya. Next. Masih ada waktu ya, Ci? Iya, ini gampang banget. Kalau nggak tahu kelewatan sih. Harga saat Tuhan Yesus dijual di kayu salib. Harga saat Tuhan Yesus dijual oleh Yudas Iskariot. Ayo. Beneran nggak tahu, kelewatan sih ini ya. Ayo guys. Mana guys? Nggak ada yang tahu berapa duit? Ada? Oh. Kak, maju ke depan. Tunjuk tangan tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah. Nama Neni. Jawabannya 30 dinar. Mohon maaf, Cina ini belum beruntung. Ada lagi yang lain? Iya, lari. Waduh. Oh ya, Kak Kristi ya. My bestie nih. Nama? Nama Kristi, jawabannya 30 keping perak. Iya, tepuk tangan buat Kak Kris. Ya, ngapain Kak Kristi? Oh ya, ambil, kasih dong. Kamu harus ini ya, yang
kecil mengalah pada yang besar ya. Ya harus tahu lah, namanya udah Kristus kan, masa nggak tahu berapa banyak dia dijual. Oh ini Jill, iya mari kita lihat Jill, bisa di-shoot? Itu? Foto, ini foto WA-nya. Tunjukin. Iya, sudah ada gambar salibnya ya. Instagramnya? Oke, tunjukin. Nama ini kayaknya akun fake deh ini. Oh bukan. Nah coba. Oke, Jill, tepuk tangan buat Jill dari Hermon ya. Next, challenge yang sangat-sangat menyukakan hati kita. Ada yang berani nelpon Bapak Gembalanya atau Ibu Gembalanya? Lalu say thanks, Pak Gembala terima kasih ya udah menggembalakan saya yang sangat arogan ini gitu. Ada yang berani? Ada yang berani teman-teman? Wah ini jangan-jangan gak punya nomor HP Bapak Gembala. Ada? Gak ada? Oke kita ganti ke yang lain ya. Ada? Oke ada. Mari langsung maju ke depan ya. Mari langsung maju ke depan ya. Iya, mari langsung, cepet Ci. Waduh Ci Neni lagi sangat ini ya, kompetitif sekali ya Ci Neni ya. Setelah 30 dinar. Oh iya, oh sengaja salah katanya guys. Udah Ci? Belum. Jangan telepon Tante Lina ini. Sama udah, oh iya boleh. Kalau gitu mending langsung tantenya ke sini dong, ngapain ditelepon? Ya, yang pasti kan saya itu gembala saya. Oh iya. Oke. Jadi ini pura-pura Tante Lina nggak ada di sini ya, Tante ya. Ya. Tante jawab, ngapain kamu nelpon gitu ya, Ci? Tante ya. Udah, Ci. Nah, ini. Aduh. Nah, say thanks, Oke. Ci. Makasih Ci. Seperti hidup di hutan nih, susah banget sih nyala. Ci, belum say thanks. Oh, belum. Iya. Oke, udah. Terima kasih. Oh, makasih Ci udah dibalas. Jarang-jarang telepon. WA-an. Gampang banget. Mari dipersilakan ya. Cici mendapatkan saham dari Bank BCI 100% ya Ci ya. Oke. Pertanyaan terakhir buat kita semua ya. Ini sangat menghormati. Teman-teman pasti sering baca Alkitab, tahu tokoh-tokoh Alkitab. Sekarang sebutkan minimal 3 tokoh Alkitab perempuan di Alkitab. Ayo. Kalau dewasa muda saya tambah jadi 10 ya guys ya. Ada. Oh ya, mari Pak, 5 tokoh. Saya nyebut 3, saya seakan 5 tadi Pak. Oh 3 ya. Bukan nama-nama ikan ini Pak ya. Nama-nama tokoh Alkitab Pak. Ya, sebutkan namanya Pak. Ya. Naomi, Ruth, Esther. Gak seru ya. Naomi, Ruth dan Pak tambah 3 lagi Pak, tambah 3 lagi Pak. Kalau tambah 3 lagi gratis. Terima kasih Pak. Iya. Masih ada Ci? Oh udah oke. Teman-teman kita akan masuk dalam sesi selanjutnya ya. Untuk teman-teman. Mari kita akan mengangkat pujian Bang Al. Ya. Pakai ini aja lah. Ya keyboard aja. Jangan lelah. Iya. Karena terlihat semuanya sangat bersemangat ya. Semangat. Ya. Semangat. Ya. Silakan bangkit berdiri teman-teman. Silakan kasih senyumnya dulu ya walaupun terpaksa. Jangan lelah. Mari Bang Al.
Sama-sama nyanyikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Katakan pada kiri kanan, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh lalu mencukupkan atas segalanya. Mari ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, jangan lelah. Katakan pada kiri kanan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Katakan Dia mengajar, Dia menopang. Katakan pada kiri kanan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Ikuti gerakan saya ya teman-teman. Oke, ratakan tanah bergelombang, ke kanan dulu. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ke kiri, katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap. Kepada Om Kris kami persilakan di atas dasar iman. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Boleh duduk kalau saya bilang sukacita, sukacita, sukacita. Gitu ya. Perhatiin Ci, sutko. Iya sih. Kok sutko? Asik. Sukacita. Oke, keren ya kok ya. Mari kepada Om Kris kami persilakan. Ya, saya harap dengan setelah kita coffee break, kita bisa lebih semangat lagi. Dan tadi Yosef sudah bersemangat ya, kita juga tetap semangat bersama dengan Tuhan. Saya cuma sesi penghabisan ini, di mana ini sebetulnya yang membawakan harusnya anak-anak muda ini ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat buat saya kalau kasih tugas kita mesti siap ya. Yaitu judulnya mungkin bisa dimunculkan, yaitu penginjilan di era digital. Ya, penginjilan di era digital. Memang sekarang ini mau nggak mau ya semua sudah mengikuti dengan semua serba digital. Jadi kalau kita nggak ngerti ya kita gaptek jadinya. Saya dulu waktu di kantor saya nggak pernah mau belajar komputer. Ya terus begitu ngeliat gimana komputer, udah itu era kamu lah, saya nggak mau. Tapi karena kebutuhan daripada semua laporan harus ada ya semua, akhirnya mau nggak mau ya kita harus belajar. Dan saya waktu pertama kali belajar memang tergagap-gagap, gaptek. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat dan ternyata hasilnya sekarang saya bisa pakai untuk salah satunya presentasi, untuk membawakan firman Tuhan dalam bentuk presentasi dan sebagainya. Ya saya yakin bahwa kita semua di sini nggak ada yang gaptek dan kita semua punya satu hasrat, punya satu keinginan untuk belajar tentang apa itu digital. Ya, jadi kita biasanya kan kalau kita usia udah tua, aduh saya nggak ngerti deh gimana anak-anak saja. Ini kita belajar ya. Dan sudah bisa ditayangkan? Oke, ya kita akan coba mulai dengan penginjilan di era digital. Kita nggak pernah ngebayang ya kalau kita semua nonton ibadah via YouTube,
ya. Kita bisa di rumah, kita bisa menikmatin ibadah di gereja. Tetapi ironisnya setelah COVID, pada saat COVID, kita bukannya menikmati ibadah, tetapi kita nonton ibadah. Ya apa ya? Kalau kita ada ibadah, klik style, udah kita nonton sebagai makan kacang, kultik, atau lebih celaka lagi kita suka pakai celana pendek doang. Ya, saya katakan sama keluarga saya, pakai pakaian yang lengkap, kita masuk ibadah. Ternyata beda, atmosfernya berbeda. Pada saat kita duduk nonton dengan pakai celana pendek, ya, terus kita ganti kita pakai celana panjang, itu ibadah resmi langsung kita kelihatan, kerasa sekali. Otomatis Tuhan menghargai itu sehingga urapan Allah itu pun mengalir pada saat kita ada di rumah. Jadi mulai hari ini kalau saudara nonton ibadah, jangan nonton ibadah, tetapi pakailah YouTube itu untuk sarana saudara pun ikut ibadah karena sedang keterbatasan. Apakah saudara sedang isoman, apakah saudara mungkin juga sedang ada lebih bagus kalau saudara ada kesempatan, waktu dan dibebaskan, peraturan pemerintah sudah bebas, datang beribadah ke tempat ibadah di mana saudara beribadah. Ya, puji Tuhan. Nah, kali ini bagaimana penginjilan di era digital? Ya, belum muncul. Oke, mungkin ada sedikit hambatan, silakan. Oh, ya. Tadi nggak di itu ya. Judulnya sama ya. Ya, sembari menunggu, saya coba mau sampaikan dulu tentang bagaimana saya mempersiapkan ini. Pada saat saya menerima telepon dari Bu Lina dan Pak Daniel, saya harus menyiapkan ini, saya agak kaget. Ya, temanya mudah, ya, tetapi gampang-gampang susah. Kenapa? Karena saya dalam posisi, mata kanan saya dalam posisi tidak dalam posisi running well, tidak dalam posisi sehat-sehat saja. Mata kanan saya setelah operasi, rupanya ada sedikit gangguan. Dan waktu diperiksa dari dokter, singkat cerita, ada mata kanan saya kalau melihat begini seperti ada benang hitam gitu lagi-lagi. Ya, jadi nggak enak mengganggu. Saya jadi berpikir ya, Tuhan itu pernah katakan demikian bahwa kita adalah biji matanya Tuhan ya. Kita itu biji matanya Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa kecil aja, itu Tuhan nggak enak di pandangannya. Itu saya alami Bapak Ibu sekalian. Jadi rema yang saya dapatkan itu. Jadi pada saat saya merasa mata saya ini goyang-goyang, ada benang merah, akan ada lalat terbang-terbang begitu, saya merasa nggak enak. Saya merenung sama Tuhan, Tuhan apa ya Tuhan artinya kenapa kok kamu kasih gini? Itu Tuhan ingatkan, kamu biji mata saya, kalau kamu suka berdosa, itu hal kecil, dosa yang kecil aja, itu juga bikin saya nggak enak pandangan saya. Demikian saya, ada pandangan kecil aja, titik hitam, ada titik hitam lagi-lagi gitu, nggak enak di mata saya. Dan akhirnya saya ke dokter, itu pasti retinanya. Karena saya habis operasi katarak bagus, ternyata waktu di retina itu bagus sekali, nggak ada masalah. Dokternya kaget, akhirnya wah Pak, kayaknya Bapak masih di USG. Padahal yang saya tahu USG itu ibu-ibu ya, yang hamil betul kan ya. Rupanya mata bisa di USG Bapak Ibu sekalian. Ya mata harus di USG. Oh USG gimana caranya USG? Akhirnya saya masuk ke BIC kan, saya di situ. Maaf bicara. Kalau USG kan lagi ibu hamil kan di perutnya tuh dikasih cairan gitu ya, terus dikasih seperti mousse begitu gesek-gesek gitu kan keluar langsung gitu ya. Bayangan saya di mata saya begitu, ternyata memang mata cuma bedanya mata saya ditutup. Mata saya ditutup, istri saya suruh masuk, suruh ngeliat,
dan terus dikasih cairan hitam digesek-gesek. Jadi saya bisa merasakan bagaimana ibu-ibu kalau di USG, rupanya dingin rupanya Bu ya sininya Bu ya. Saya bisa merasakan itu. Digesek-gesek dan singkat cerita ada benjolan. Bapaknya ngomong begini dokternya, "Bapak, orang tua udah meninggal?" "Oh, sehat-sehat saja." "Oh, udah meninggal, Pak." "Oh, meninggalnya bagaimana?" "Meninggalnya sakit atau gimana?" "Enggak, Pak, orang tua saya meninggal tua." "Oh, enggak sakit jantung?" Enggak sakit kanker?" "Enggak." Saya udah curiga nih. Dia sudah sebutkan itu, bisa? Oke. Dia sudah sebutkan, saya curiga ini pasti hubungannya kanker. Dia benar, terus dia ngomong, "Pak, begini ya, Bapak saya kasih obat, nanti seminggu lagi Bapak datang. Di Bapak ada benjolan, dan kalau benjolan itu nanti ganas, ya Bapak harus kemoterapi." Saya down Bapak sekalian. Bayangkan mata kanker, ya kanker mata. Saya down, betul-betul down waktu itu. Saya hanya berjalan dan bertepatan dengan posisi saya masih limbung begitu ya. Saya ditelepon sama Bu Lina sama Pak Daniel untuk menyiapkan materi ini. Saya katakan, saya nggak mau mundur tentang tugas yang Bapak, yang CN kasih, yang Pak Daniel kasih. Kebetulan 2 materi, yang materi pertama adalah untuk di kaum pria hebat yang sudah saya bawakan, yang dihadiri juga sama Pak Herman. Ya, terima kasih Pak buat diskusi kita. Dan yang kedua ini, saya katakan saya nggak mau mundur, tetapi saya butuh dukungan doa. Karena mata saya kalau melihat komputer terlalu lama, itu nggak kuat, sakit, merah, gitu, merah sekali sakit. Dan singkat cerita seminggu kemudian, selama 1 minggu kami doa, ya kami doa memuji Tuhan, bersyukur saja. Pada satu saat kejadian di depan piano, saya memuji Tuhan, saya main piano, saya memuji Tuhan, saya nggak minta kesembuhan. Saya hanya katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Anak saya peluk saya, kami menangis satu rumah. Kami rasakan hadirat Tuhan ada pada saat itu. Padahal istri saya sedang nyapu, anak saya sedang belajar, anak saya yang besar satunya juga samping, kita sama-sama memuji Tuhan. Dan rupanya pujian yang luar biasa itu mulai dahsyat menyembuhkan. Pada saat saya kembali diperiksa ke dokter, dokter lihat benjolan itu tidak ada. Sehingga mata saya saat ini pun dalam posisi normal. Puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga saya bisa mempersiapkan ini. Makanya ini era digital ini buat saya berkesan sekali. Materi yang diberikan oleh saya 2 itu sangat berkesan. Karena di situ identik dengan proses penyembuhan mata saya. Dan sekarang saya tidak berdoa untuk mata saya supaya hitam-hitamnya hilang. Saya enggak minta. Saya katakan, Tuhan, saya enggak minta hitam-hitam ini lari. Kenapa? Itu taruh di mata saya. Supaya mata saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Itu saat ini saya seperti itu. Jadi sekarang kalau saya melihat saudara ini ada mata. Tadi jam 11 saya permisi sama Pak Daniel ke toilet tadi, ke WC untuk saya tetesin obat. Setiap 5 jam sekali. Saya harus tetesi obat jam 11, nanti jam 4, terus jam 9 malam. Tadi jam 6 sudah. Jadi ini berkesan Bapak sekalian. Dan pelayanan saya ada di sini semua karena kemuliaan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Penginjilan di era digital. Kita tahu sekarang dan saya akan lihat latar belakang penginjilan di era digital ini. Latar belakangnya apa? Ya kalau kita ingin tahu, supaya kita tahu. Yang pertama, perkembangan yang sangat cepat di mana semua serba cepat, ya kan? Saudara perhatikan, sampai waktu saja sedang cepat. Ada satu pelajaran ternyata bahwa sekarang ini waktu ini memang sangat cepat dan sengaja dipercepat oleh Tuhan setiap menit, saudara. Saudara jadi nggak kerasa, tapi sebetulnya kita tahu-tahu udah ibadah lagi, tahu-tahu sudah kerja lagi, tahu-tahu sudah ibadah lagi, begitu cepat sekali. Dan memang Tuhan katakan waktunya sengaja dipersingkat supaya kita tidak tergusur atau kita tidak terlempar dari umat pilihan Tuhan ya, kita tetap berada di dalam iman kita. Jadi perkembangan yang sangat cepat di mana semua ingin serba cepat. Sampai Jokowi aja membangun kereta cepat. Ya semua serba cepat. Yang berikutnya adalah kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung, terutama dari teknologi komunikasi.
Dulu zaman saya waktu pacaran, atau saya ada di Bandung, saya nulis surat saya pengen ngobrol sama mami saya, dia nulis surat kita. Ya kan, nulis surat, 1 minggu kemudian baru nyampe, baru kita terima balasan. Pacaran sama istri saya juga nulis surat. Ya, kalau sekarang kan enggak. Coba, yuk mau ketemu, anak-anak ini, apa namanya, Yosep mau ketemu sama orang tua, cukup klik, halo ma, telekonferensi udah bisa. Memang betul, ini semua kita sudah tidak dapat dibendung. Kita mau, saya nggak mau pakai HP, nggak bisa. Kita sudah pakai HP. Dulu kita membayangkan kalau ada anak-anak yang suka menonton Power Ranger, kan di sini bunyi. Sekarang telepon udah mulai di sini. Ya kan, teleponnya udah mulai di sini. Gitu. Nanti akan ada musim lagi adalah seperti visual, ngobrol orangnya ada. Apa pakainya apa? Diagram atau apa gitu ya. Nah itu pakai seperti itu, semua sudah model bagus semua, telekomunikasi pun juga kita sudah tidak bisa ganggu gugat, pasti akan terus makin maju. Dan saat ini, zaman generasi akhir. Bagaimana ayat itu, ada ayatnya, tapi saya tidak masuk ke dalam ayat itu ya. Tapi yang jelas, saudara terima bahwa saat ini ada zaman generasi akhir. Zaman generasi akhir, zaman milenial, zaman generasi akhir. Bahkan kita berada firman Tuhan, hamba Tuhan sudah katakan kita hidup di zaman akhir dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman. Ya. Jadi kalau jam itu kita sudah mulai jam 5, sudah mau ke jam 6, udah mau malam itu. Ya, kita sudah sampai ke sana. Berikutnya ada sesuai dengan firman Tuhan tentang akhir zaman. Ayatnya ini, Wahyu 11 ayat 9. Saya bacakan. Wahyu 11 ayat 9, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ini cerita tentang pada saat akhir zaman, nanti di Israel sana ada 2 saksi. Di kitab Wahyu, Anda Bapak Ibu semua saudara bisa baca, dia akan menginjili yang menurut analisa yaitu Musa dan Elia. Kalau dari tanda-tanda yang akan dilakukan, itu dia adalah menginjili bangsa Israel dan terus dibunuhlah dia bangsa Israel. Setelah dibunuh, maka di situ mayatnya dibiarkan 3,5 hari. Apa hubungannya dengan kita sekarang dengan digital? Saudara bisa melihat apa yang kejadian di Israel. Kehebatan apa? Kehebatan karena kita berada di era digital. Itu maka sebabnya bahwa proses ini dulu waktu masih remaja, waktu masih kaum muda, kalau gitu saya berpikir, saya tanya, Om Pendeta, Om Gembala, mana mungkin ada kejadian di Israel kita bisa melihat? Enggak ada, mana mungkin, waktu itu kan TV aja masih black and white. Tidak masuk akal saya. Tapi sekarang ini, mau tidak mau saudara harus tahu, harus masuk akal kita semua, bahwa apa yang terjadi di sana kita tahu. Saudara ingin tahu saat ini Rusia gimana juga kita bisa ngelihat kan di TV. Kita bisa ngelihat di HP. Betul? Apa yang terjadi kita bisa lihat semua. Live bisa. Nonton sepak bola live bisa. Kemarin kasus yang kemarin di Malang kita bisa nonton sekalian. Bahkan diulang lagi pun kita bisa nonton. Kalau bukan karena era digital kita nggak bisa. Dan itu semua sudah sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan semua bangsa dan kaum bahasa melihat mayat mereka. Jadi mayat itu ada di shoot itu ada, kita bisa nonton, aduh mayatnya di mereka. Tapi begitu bangkit pun jika mayat itu nanti dalam waktu 3,5 hari bangkit itu, kita juga bisa ngelihat juga nanti. Itu bisa terjadi apa? Karena era digital. Jadi kita tidak boleh alergi dengan digital. Ya, kita nggak boleh, oh tadi dipakai sama antikris. Ya, tapi buat kita bisa pakai juga untuk memperkuat iman kita dan untuk pekerjaan Tuhan. Berikutnya adalah anak Tuhan tidak boleh gaptek, harus ikut perkembangan teknologi yang maju. Saya yakin ini semua ya. Tadi siapa tadi namanya? Ju juga udah wah ya, paksang di IG dan sebagainya, itu kan udah bukan gaptek lagi ya. Dan ibu-ibu kita juga sama nggak boleh gaptek ya. Sekarang kebetulan istri saya hobinya masak, pengen masak ayam nanking. Bingung apa gimana? Lihat aja di YouTube, ayam nanking. Bisa juga jadi juga. Jadi sudah kita harus bisa lihat, tidak boleh gaptek kita. Berikutnya, jadi pergunakan kemajuan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Salah satunya pakai penginjilan melalui digital. Ini yang harus kita lakukan latar belakang. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau saudara mau
penginjil lewat era digital. Yang pertama, ini penting sekali, yaitu satu, untuk memulai penginjilan harus yang diperhatikan adalah ini. Penginjilan harus dimulai, diawali dan diakhiri dengan doa. Mutlak, ini penting, tidak boleh enggak. Jangan karena abang-abang Anda, kita semua pandai pakai digital, ya HP kita ataupun IG kita ataupun Facebook kita, maka kita lupa berdoa. Anda. Ini prinsip harus pakai ini. Pada saat saudara mau membuka itu harus diakhiri dengan doa, diawali dan diakhiri dengan doa. Yang kedua, yang harus diperhatikan, sampaikan, percakap atau bacakan beberapa ayat sebagai bahan diskusi pembicaraan. Supaya itu kan kita kan enggak onset ya, kita enggak ketemu, kita beda jaga. Apa sih akan mengalami gangguan dan sebagainya? Bacakan dulu ayatnya sebagai pedoman untuk bahan materi pembicaraan. Jadi kalau saudara mau menginjil, misalnya mau menginjil orang yang sakit, ya, saudara jangan berbicara tentang sukacita, dalam arti tentang sukacita keberkatan, enggak, saudara. Saudara fokuskan, oh orang yang saya injil ini adalah orang yang sedang sakit lumpuh, stroke. Saya harus bicara tentang bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan. Ngambil ayatnya yang berhubungan dengan kondisi itu. Oh yang sedang saya injili ada orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus teman sekolah. Ya saudara ambil tentang prinsip yang keselamatan melalui Tuhan Yesus. Jangan bicara tentang berkat. Ya. Kalau saudara bicara tentang keluarga yang masih hidupnya pas-pasan, miskin dan sebagainya, baru saudara bicara tentang berkat ikut Tuhan. Nanti akan diberkati, alatnya ada ini. Gitu. Ini penting sekali, ya. Jadi sampaikan atau bacakan beberapa ayat sebagai bahan diskusi pembicaraan. Selanjutnya, pergunakan kata-kata yang tertib dan sopan. Ini penting. Jangan sampai walaupun saudara sesama teman, ya mau penginjilan, halo bro, apa kabar? Ya nggak baik gitu ya. Membuka satu wacana penginjilan yang mau disampaikan oleh saudara semua itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa bicara sembrono. Dan sikap Anda pun juga sama, jangan sampai ada penginjilan terus sikap Anda sebagai tidur atau mengambil kacang, kletak-kletik, nggak bisa. Saudara harus serius di depan, taruh komputer Anda atau HP Anda di depan, bicara secara serius. Lebih bagus kalau dengan pakai pakaiannya resmi, enggak pakai pakaian yang amburadul, ya pakai pakaian resmi, bukan nggak perlu pakai dasi, tetapi yang sopan dan Anda berbicara dengan kata-kata yang sopan. Malam, sebut namanya, malam, Kristanto, apa kabar? Oh baik ini, yuk kita mulai ayat ya, kita buka ayat, lebih bagus, nggak formal tetapi nggak terlalu terbuka. Apalagi kalau nama kecil sebut, aduh apa kamu Panjul, waduh padahal dia namanya dia misalnya saja John misalnya, nah kamu Panjul, jadi udah nama saya dipanggil walaupun teman, tetapi secara etika di dalam sosmed itu tidak baik. Ya sebutkan dengan kalimat-kalimat yang sopan. Dan berikutnya, pergunakan kata-kata yang menyejukkan yang menimbulkan damai sejahtera. Ingat loh, di sosmed itu setelah Anda tutup, kalimat itu terngiang-ngiang. Kalimat itu terngiang-ngiang. Ya, saya pernah didatengin sama seorang pemuda, dia habis penginjil datang konseling, tidak melalui era digital. Konseling, pendetanya ngomong gini, kalau cara kamu seperti ini, kamu keluar dari ruangan ini akan tabrakan kamu. Jadi gimana? Kamu mesti menerima Yesus sekarang juga. Kalau enggak kamu keluar tabrakan. Wah dia ketakutan. Dia enggak tabrakan tapi dia datang ke rumah saya, dia ngomong, aduh Pak, saya gini. Udah, saya ngomong abaikan aja. Itu mah bukan omongan hamba Tuhan. Saya tegas ngomong begitu. Kenapa? Karena kalimat yang disampaikan dalam penginjilan harus menyejukkan dan menimbulkan damai sejahtera. Ini penting sekali. Ya nanti ada seorang hamba Tuhan datang. Ini kejadian kisah nyata ke rumah saya di Pekalongan. Mami saya ada seorang hamba Tuhan datang, dia ngeliat ada salib, ya salib kecil. Oh ini ada kok nggak benar nih, diambil sama dia, mau dihapus. Terus mami saya, kamu jangan main ambil aja, itu hadiah dari anak saya dari Israel. Udah nggak usah, biar ini di sini ada rohnya tante ini, enggak biarin mau ada roh apa biarin terserah aja. Terus dia telepon saya, ini tadi si A dia sebut namanya, si A ini gini. Ah ya udahlah,
Itu memang biasa begitu. Ya, jadi nggak boleh bikin orang ketakutan, tapi yang ada justru damai sejahtera. Kan Tuhan yang kita bawakan kan, yang kita kabarkan kan Tuhan kasih raja shalom, shalom raja damai. Masa kita ngomongin yang menakutkan? Ya kalau menakutkan sebaiknya udah jangan didengar. Ya, dan Anda pun kalau Anda ngomong menakutkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pergunakan kata-kata menyejukkan dan yang menimbulkan damai sejahtera. Berikutnya, pergunakan kata-kata yang jelas sebab pengaruh sinyal yang jelek, orang yang diajak bicara dapat salah mengartikan kata-kata kita. Ini perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kalau kita ngomong kan kulep ya, apalagi kalau kita pakainya WA ya. Jangan sampai misalnya ada satu kalimat gini nih. Jika tidak percaya Yesus, maka tidak akan selamat. Kalimat itu hilang, kalimatnya adalah tidaknya. Jika percaya Yesus, karena tidaknya ngegeliot kan sinyal itu. Ya kalimatnya jadi jika percaya Yesus tidak akan selamat. Nah kan berbahaya. Atau sebaliknya, jika tidak percaya Yesus, tidaknya diganti ya akan selamat. Nah kan bahaya. Jadi kalau kita menerima di dalam era digital ini, pembicaraan harus betul-betul tertata, rapi dan jelas. Kan kita bisa membahas sinyalnya jelek, kan kita tahu. Pada saat sinyal jelek, saudara harus pakai cara ini. Enggak bisa enggak, harus ini. Nah, kalau Anda tahu bahwa itu jelek, ya minta orang tersebut untuk mengulangi maksud dari perkataan kita tadi. Ini penting loh, kalau saudara live di TV, ada satu kalimat-kalimat tertentu pada saat waktu saya sempat live di TV, pengarah acaranya ngomong gini, Bapak harus sebutkan kalimat ini duluan, yang ini enggak, yang ini duluan. Duh kenapa Pak? Takut kalau yang ini nanti tidak terdengar, orang bisa salah persepsi. Betul. Nah kalau tadi misalnya ada satu kalimat itu, Anda nulis jika tidak percaya Yesus tidak akan selamat. Tapi kalimatnya nggak berubah karena sinyal yang jelek itu sampai message yang sampai ke telinga si orang yang di Injil itu bisa berubah, bisa salah. Supaya nggak salah bagaimana? Kan kita nggak mungkin menghentikan sinyal. Ya suruh ngulang. Coba kamu ulang dong. Tadi saya ngomong apa? Jelaskan. Sebutkan ya gini. Kalau dia tadi yang ini kalimat nggak jelas saya, ya Anda bisa ulang lagi. Ini penting kalau Anda sudah mulai di era digital. Jadi jangan, masa sih lu gitu, gua udah ngomong tiga-tiga nih, kok sampai kamu kok nggak kedengar? Ya nggak bisa begitu. Ya kan namanya sinyal bisa berubah dan ini digital, kita harus lakukan. Yang namanya pakai digital itu sinyalnya apa saja itu pasti terganggu, hujan besar saja terganggu kok. Ya kan, hujan besar terganggu. Apalagi dalam situasi beda lokasi misalnya saja jauh, itu juga bisa. Ya, jadi ini penting dilakukan. Berikutnya adalah dalam menyampaikan pokok bahasan harus berdasarkan iman kita. Kenapa? Karena itu iman kita. Jadi kita tidak ada menimbulkan satu syak wasangka yang beda-beda, yang aneh-aneh. Ya, iman saya, iman kita. Saya sampaikan satu tip, kalau saudara mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimulai dengan kesaksian yang terjadi pada diri saudara. Dia tidak bisa berdebat. Saya alami. Ini kan saya alami. Sekarang saya ngomong, pagi ini saya ngomong, Tuhan Yesus kuasa, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Saudara nggak bisa, mana buktinya? Nggak bisa. Kenapa? Saya sudah alami. Saya alami. Jadi saya alami bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya. Dia nggak bisa, saya kok nggak alami ya, tapi saya alami. Kalau Anda ingin alami, percaya itu kesempatan untuk menginjil. Jadi membuka satu pembicaraan atau memulai pembicaraan itu harus dengan iman kita, jangan imannya orang lain. Kata tetangga saya yang punya iman gini ya, gini. Dimulai dengan itu dulu, dia sudah jenuh. Dia sudah udah sama gitu. Atau lebih celaka lagi, sama lah. Buntutnya kamu nanti kalau pasti gini. Nah, kita udah tahu dulu, udah moodnya udah nggak ada, akhirnya udah nggak ada, ditinggalin nantinya. Berikutnya, perhatikan lamanya waktu kita berbicara, diskusi dalam menggunakan media. Jangan sampai pembicaraan diskusi belum selesai putus komunikasinya. Saya pernah mengadakan satu acara doa keluarga setiap hari Jumat. Ada di Pekalongan, ada di Semarang, ada yang di Jakarta sebagainya. Kita Zoom ya, via Zoom. Saya ngomong begini, tolong nanti kalau disuruh pimpin doanya jangan lama-lama ya.
Suka. Kenapa? Karena fakultasnya benar. Doanya ada seorang saudara saya doanya lama sekali. Belum selesai bagian lain dapat putus sudah. Digital Zoom-nya udah putus. Kenapa? Terbatasan waktu. Kuotanya udah nggak ada, udah putus. Nyambung lagi bisanya bisa, moodnya berbeda. Tahu nggak? Feel-nya berbeda. Jadi kalau sudah putus membicarakan terus kita nyambung lagi itu beda. Karena apa? Yang kita bicarakan bukan gosip, yang kita bicarakan bukan bicara tentang dunia aktual sekarang, tetapi yang kita bicarakan firman Tuhan. Moodnya udah berbeda lagi. Jadi tolong kalau Anda punya satu keinginan untuk mau berbicara melalui era digital ini, ya ini harus pakai dengan cara yang waktu yang timed yang jelas sekali. Karena berbeda. Kita harus lakukan ini. Berikutnya adalah berbicara dengan arah tujuan yang jelas dan praktis, gak bertele-tele. Ya, langsung to the point, gak perlu kalau Anda mempelajari ilmu homiletika kan ada pembukanya, bahkan ada ilustrasinya, ada ini. Itu kalau untuk yang ini kelamaan, Anda langsung straight to the point, bicara langsung di pokoknya, maka itu sangat mempermudah, sangat baik sekali. Berikutnya, pastikan ada closing statement berupa kesimpulan atau penekanan tujuan sebelum menyelesaikan pembicaraan. Setelah selesai, Bapak, Ibu semua, saudara semua harus jelas nggak nih? Komennya apa? Kesimpulan kamu apa nih sekarang? Oh, saya jelas. Tadi kan kamu ngomong bahwa keselamatan ada dari Yesus ya. Oh ya, saya jelas. Kalau oke. Sampai di sini dulu kita ya. Statement say hello itu sudah dalam posisi semua sama-sama mengerti, tidak ada question mark, tidak ada pertanyaan dalam hati. Pertanyaan enggak ada. Semua harus benar. Perhatikan anak-anak muda kalau membawa jiwa ya, jangan sampai dibikin ngegantung ya. Ini saya mau nanya, itu Tuhan Yesus kan putra Allah ya. Terus gimana dia ceritanya belum? Saya mau pergi dulu. Udah nggak bisa gitu. Biarkan dia sampai tuntas, baru kita jelaskan sampai tuntas, baru close, selesai. Oke, untuk step yang itu selanjutnya saya akan. Kenapa Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa kita? Ada statement berikutnya. Jadi step-stepnya jelas. Ya, karena yang sekali lagi dibicarakan adalah terkait dengan perbedaan jarak waktu, bahkan waktu kalau Anda di luar negeri. Ya, pastikan ada closing statement. Dan yang terakhir yang 11 adalah tindak lanjuti pembicaraan via online dengan onset. Kalau memungkinkan harus dimulai dengan onset. Sama-sama di Bandung, satu di Padalarang, satu di Bandung. Ya, satu di ujung di Cicahem misalnya. Telepon, oke, gimana kalau kita ketemu? Ketemulah. Bukankah sekarang juga banyak kopi, banyak kafe ya, duduk ngobrol. Jadi lebih enggak terus onset kecuali kalau beda jarak lain, ya. Tetapi kalau ada waktu dan memungkinkan, ini harus dilakukan. Bukan jadi hanya dengan via online saja, tapi juga dengan onset, dengan bertatap muka ketemu, itu jauh lebih berkesan, Berikutnya, ya, hal-hal apa yang harus dihindari? Ini materi penghabisan. Hal-hal apa yang harus dihindari pada saat penginjilan di era penginjilan digital ini? Kalau tadi kan yang harus diperhatikan, kalau ini yang satu, jangan menyampaikan berita firman Tuhan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung sara yang bersifat provokatif dan agitatif. Agitatif jadi membuat orang jadi ketakutan, ya. Provokatif madu domba. Enggak boleh kita menggunakan kata-kata ini. Enggak boleh, kita sama sekali tidak boleh. Tapi perhatikan, bukankah sekarang banyak ya Bapak Ibu semua, kalau saudara semua kalau nonton YouTube justru banyak hamba-hamba itu, aduh, dahsyat ya, kepahitan dilempar habis-habisan. Ya, menjelekkan sinode ini, waduh, sama padahal, sesama ya. Bagaimana sikapnya nanti kita harus punya sikap nanti. Tapi kita sekarang tidak boleh, kita tetap tidak harus hubungan sama ini. Tidak boleh kita. Firman Tuhan tidak boleh kita sampaikan dalam mengandung yang agitatif dan sara. Tapi juga kita jangan menyampaikan firman Tuhan kata-kata yang berpotensi dilecehkan atau direndahkan sehingga menjadi bahan ejekan atau sarana menyerang iman kita oleh orang lain. Kalimatnya begini misalnya saya manggil misalnya Pak
Pak Slamet misalnya saja. Pak Slamet kan ya jadi orang Kristen enak loh. Kita ini domba-dombanya Tuhan. Ya kan kita tuh domba-dombanya Tuhan. Kan Tuhan kan gembala, kita domba-dombanya. Itu ditangkap oleh telinga orang yang berbeda. Oh, ternyata kamu domba ya. Udah jadi bahan ejekan udah. Jelas ya Bapak sekalian saudara semua ya. Jadi kalimat kita Pak kalau bisa menggunakan kalimat yang baik dalam arti kalimat domba itu kan enggak baik ya Pak, tapi kalimat yang normal-normal yang biasa saja. Kita anak-anak Tuhan loh, hidup kita jadi bahagia gitu. Kalau kita mau domba-domba, kenapa? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, dia menjadi bertolak iman, ya beralih imannya, dan dia mengejek kita dengan kalimat-kalimat yang potensinya diluncurkan inisial, dilecehkan. Jadi dia tuh jadi kita orang Kristen itu adalah domba, bisa disate, sepanjang ceritanya. Nah kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang berpotensi kita direndahkan atau diejek atau diserang oleh orang lain. Jadi bahan olokan, ya. Jadi bahan olokan. Kita tidak boleh menggunakan. Jadi kalimatnya harus kita tata betul-betul supaya tidak jadi bahan olokan. Ya. Terus berikutnya jangan membandingkan dan menyebut ajaran kita dengan ajaran lain. Oh ini paling tidak boleh. Sebutkan secara definitif nama agamanya, itu sangat tidak boleh. Ya, sangat tidak boleh. Karena itu sudah bersifat sara, sudah bersifat provokatif adu domba dan bersifat mengadu domba itu sudah akan menyerang kita. Jadi jangan membandingkan dan menyebut ajaran kita dengan ajaran lain. Jangan menyebut ajaran, kepercayaan atau kata-kata khas yang biasa digunakan agama lain. Kita tahu kata-kata ciri khas yang sering dipakai oleh agama-agama lain, ya. Kita tahu semua dan itu tidak perlu kita pakai. Bukan berarti kita tidak mau pakai atau haram, tidak ada hukumnya begitu. Tetapi kalau kita memakai, kita bisa salah ngomong. Kita nggak ngerti artinya, kita bisa salah ngomong. Itu berpotensi untuk saudara kena undang-undang ITE. Ya. Jadi kalimatnya betul-betul pakai saja kalimat kita. Kalau bicara tentang berkat saja, ya. Jangan berbicara tentang kalimat yang berbeda. Ya kita berkat, ya. Kalau berbicara tentang kebesaran Tuhan ya kita bicara saja. El Shaddai, Tuhan Maha Besar, ya. Jangan bicarakan tentang yang lain. Kalau kamu sehat, puji Tuhan, ya kan? Kalau kalimat dengan kalimat yang berbeda, itu orang bisa menimbulkan berbeda. Namun kalau saudara bergaul, itu silahkan. Silahkan bahasa pergaulan, ketemu pribadi begini, ya kan? Dengan agama berbeda, terus kita ingin bersimpati atau kita berempati dengan dia, kita sebutkan nama kita sebutkan pakai bahasa kita, terus juga sebutkan bahasa kita, bahasa dia, enggak apa-apa. Tetapi kalau di dalam digital, di dalam sosmed, sebaiknya kan tidak ada kalimat untuk mengklarifikasi Bapak sekalian, saudara semua. Jadi kita harus sebutkan ajaran-ajaran kita, kepercayaan kita, dan kata-kata yang khas yang kita punya saja. Haleluya, khasnya kita. Puji Tuhan, ya, berkat Tuhan, ya kan, penyembahan, itu kalimat-kalimat yang khas kita. Hindari perdebatan yang mana dapat menimbulkan keributan. Ya, kita tidak boleh begitu sudah mulai debat. Ya sebaiknya bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak boleh berdebat dengan firman Tuhan, apalagi berdebat dengan orang lain. Ya, jadi konteksnya kalau dia mau bertanya, ya sudah nadanya berdebat, kita close saja, kita klarifikasi, kita close, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Ini penting sekali. Jadi penginjilan di era digital ini harus hal-hal yang harus dihindari. Berikutnya apalagi ini yang harus dihindari. Ya, ingat pembicaraan kita akan direkam, jadi bijaksana dalam berbicara. Seperti sekarang kita sudah direkam nih, ya kan? Jadi nanti bisa ditayangkan, bisa setiap saat kalau saya salah ngomong itu bisa jadi permasalahan itu nanti. Ya, ingat, saudara semua mungkin yang muda mungkin nggak tahu, tetapi ada peristiwa politikus Demokrat, ya, dia pakai kata-kata yang beridiom
iman lain, agama lain masuk di hati saya. Ya kan? Nah, kalimat-kalimat itu tidak bijaksana. Kalimat-kalimat itu tidak bijaksana. Jadi kita pun tidak boleh menggunakan kalimat itu karena ini semua direkam semua. Jadi kita mesti, walaupun saudara nggak merekam, tapi itu tercatat di sana, langsung di pusatnya, servernya itu langsung muncul semua. Ada semua. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, berikutnya, jangan membuka situs-situs yang bersifat dosa. Hati-hati. Bersifat percabulan, perjudian, game yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau saudara sudah mulai bermain dengan era digital, maka secara tidak langsung terkadang ini muncul. Gambar ini muncul. Nah, saudara harus punya kekuatan iman saudara untuk menghalau dalam nama Yesus. Karena ini otomatis muncul terkadang. Ya, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ya, kalau Anda suka main di sini, maka ini bisa terkadang muncul. Atau enggak judinya, kalau enggak gamenya, kalau enggak situs-situs yang aneh-aneh. Hati-hati. Itu sebabnya saudara harus kuat iman saudara. Tadi saya katakan pada saat saudara mau membuka pelayanan penginjilan, saudara dimulai dengan doa dulu. Itu salah satunya untuk saudara menanggal itu semua. Dan pastikan, saya sangat khawatir sekali. Ya, sangat khawatir sekali dengan anak-anak muda sekarang. Ya, di sini tidak ada saya yakin, tapi saya pastikan jangan sampai anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak kita semuanya, anak-anak Kristen semuanya bisa mengalami hal ini. Saya cerita sedikit walaupun agak panjang, tapi ini saya terbeban sekali, saya harus sampaikan. Ada seorang teman saya yang dia punya anak di satu sekolahan di universitas, ternyata dia nggak lulus. Ternyata punya sidik, dia setiap malam bermain game. Bukan judi, bukan percabulan, tapi game. Dan itu ternyata game itu menghisap pola pikir dia, sehingga dia malas belajar, sehingga dia setiap hari kerjanya cuma main game saja. Waktu dipanggil, disuruh berhenti, nggak bisa berhenti, tidak bisa berhenti, luar biasa sekali. Itu mengikat jiwa anak ini. Akhirnya didoakan. Puji Tuhan, kuasa doa itu memang luar biasa sekali. Akhirnya bisa lepas. Saya nggak mau itu terjadi sama Bapak Ibu semua, sama saudara-saudara semua, anak-anak Tuhan semua. Ya, kalau saudara main game boleh, bukan nggak boleh. Tetapi harus kita punya reservoir iman kita. Jangan sampai itu termakan, kita terhisap apa-apa malas hanya karena sibuk dengan main game terus. Ya, tadi saya bicara sama Pak Daniel, seorang hamba Tuhan senior, ya, saya pernah ngikuti ibadahnya, dia ngomong begini, seorang pendeta atau seorang aktivis gereja ataupun seorang hamba Tuhan yang sudah bermain di dunia konten, di dunia sosmed, bahkan dia punya konten YouTube-nya sebagainya, dapat saya pastikan, gembala itu ngomong begitu, gembala senior, dapat saya pastikan kehidupan doanya akan menurun. Kehidupan pendalaman tentang firman Tuhan akan menurun. Betul, saya alami Bapak Ibu sekalian. Saya alami. Saya punya satu artikel sesuai dengan bidang saya di marketing, saya bikin marketing Kristus, makanya Cilina udah gak pernah dapat sekarang. Karena begitu dengar cerita itu saya kaget. Benar, tanpa saya sadari, bangun pagi jemput, saya langsung mikirin apa? Konten untuk saya tayangkan ke YouTube. Materi yang saya siapkan apa saya pikirkan. Setelah saya pikirkan, saya ketik semua, saya pikirkan semua. Jadi bukannya berdoa, bukannya mengalami firman Tuhan. Yang pikirin konten apa yang menarik ya. Ini sedang musim misalnya misalnya apa, kita pikirin ke sana, cocok-cocokin ke sana. Setelah itu kita ngedit. Setelah itu kita rekaman. Rekaman itu lama. Bisa 1, 2, 3 jam. Ya kan? Anak saya rekam. Udah selesai, nanti diedit lagi. Aduh, itu betul-betul melelahkan. Begitu saya dengar firman Tuhan, saya langsung introspeksi diri. Benar, nggak salah. Saya jadi nggak pernah doa ini. Doa saya, kehidupan doa saya menurun. Saya berhentikan. Walaupun masih ada telepon, kok kamu nggak pernah, atau aku nggak pernah ngirim lagi, maka saya udah nggak bikin konten YouTube. Saya nggak bikin.
Jadi artinya apa? Saudara, kalau saudara sudah bermain di era digital, hati-hati ya. Apakah boleh buka? Boleh, tapi nggak boleh buka yang situs percabulan, nggak boleh judi. Game mau main, kalau nggak main kan nggak apa-apa main tapi sedikit, tapi jangan sampai ada jual. Saya punya senjata dijual, ada yang gitu ya, saya nggak tahu dunia itu betul ya. Saya harapkan di sini ada yang bisa ngerti. Kalau ada ngerti berarti Anda suka main. Kalau nggak ngerti puji Tuhan gitu. Ya. Ya kan? Ya oke, selanjutnya ini waktu jalan terus kita makan siang. Jangan membuka situs dari agama lain dengan dalih sebagai pembanding. Ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik. Kita tidak boleh. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Ngomongnya pembanding. Buset. Itu lebih tepat yang ada nanti aura apa? Emosional Anda. Kebencian Anda dengan agama itu. Atau sakit hati Anda. Atau Anda bisa tergeser iman saudara. Hati-hati. Ya, saya pernah mendengar satu konten di mana satu orang yang mantan sekolah Alkitab loh. Dia sebutkan saya sekolah Alkitab. Tapi dia terus sekarang sudah pindah dan dia sebutkan melecehkan Roh Kudus begitu luar biasa. Saya sakit loh. Saya batin. Kamu tuh sekolah Alkitab loh. Sampai S2 di sekolah Alkitab di Malang. Yang saya tahu itu sekolah S2 itu Malang itu cukup berbobot. Tapi bisa-bisanya melecehkan Roh Kudus. Dilecehkan Roh Kudus. Luar biasa sekali. Saya sakit hati. Itulah Tuhan kasih hikmat, makanya saya tidak boleh membuka situs-situs dari agama lain untuk pembanding. Tidak perlu. Tidak perlu. Berikutnya, jangan membuka situs dari gereja lain dan jika didapati doktrin yang berbeda dengan doktrin gereja kita. Hati-hati. Anda mau membuka gereja saya nggak sebutkan hamba Tuhannya. Muncul satu pendeta yang berbicara, saudara-saudara semua, sekarang tahukah saudara bahwa kita tidak perlu ngasih perpuluhan? Jemaat suruh kasih kesempatan gitu, ngasih perpuluhan dengan senangnya. Saya bicara karena saya bukan full timer ya, tetapi saya juga sama ya. Wah, tapi setelah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru selalu saya katakan kepada hamba Tuhan, kalau saya sering diskusi dengan hamba Tuhan, saya tanya, maaf Pak, Bapak pernah menyampaikan perpuluhan ke gereja? Enggak pernah. Salah, saya ngomong gitu. Saya katakan demikian, walaupun saya bukan full timer. Saya katakan, salah Bapak. Bapak harus berani menyampaikan perpuluhan. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Urusan jemaat mau ngasih atau enggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi tugas Bapak di sini, tugas gembala harus menyampaikan. Saya ngomong begitu. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang ngomong, enggak ada perpuluhan, saya cuma kata, aduh ini bahaya ini. Enggak betul. Telepon kangkring ke saya, WA ke saya. Pak gimana itu Pak? Bapak pendeta besar begini ngomong begini Pak. Pak gimana nih Pak? Gini nih. Saya hanya katakan, itu sebabnya jangan terlalu banyak ngelihat gereja lain. Kalau Anda dapat yang enggak sesuai dengan iman kita, diskusi dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala, saudara. Kan kita bertumbuh di tempat kita, gereja kita. Tanya. Ya. Jadi jangan sampai, ini saudara terimaan tadi, terus tadi cerita tentang keselamatan, ada yang tidak sesuai dengan diskusi dengan hamba Tuhan saudara, sampaikan, tadi kata Pak Om Kris kok begini ya, itu betul nggak? Kan bisa juga saya bisa salah menyampaikan, ya kan? Tapi kalau saudara lihat di YouTube, itu sudah jadi ambil terus dilihat, followernya sampai puluhan ribu, berarti benar ini, bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu berbicara tentang satu itu. Ada juga yang berbicara tentang keselamatan yang sekali selamat tetap selamat. Sudah, nggak perlu yang bertele-tele tadi itu nggak perlu. Bertele-tele nggak usah, selamat pokoknya selamat. Jadi kamu sekarang hidupnya gimana? Saya hidupnya dalam dosa, kalau saya mati saya yakin selamat. Aduh, ajarannya ada kok, memang ada YouTube-nya. Luar biasa sekali pelajaran-pelajaran itu yang bisa dipakai oleh iblis untuk menyesatkan. Jadi jika jangan membuka situs gereja lain. Kalau sudah dibuka, terus ada yang doktrin yang berbeda, ya tanyakan. Bukan berarti Anda nggak boleh membuka situs di gereja lain. Saya tidak melarang. Tetapi kalau doktrinnya tidak sesuai dengan doktrin, kok yang diajarkan di gereja saya nggak begini ya. Daripada Anda tanya sama orang lain, tanyalah sama gembala saudara. Tanyalah sama ketua saudara yang lebih senior, itu lebih bagus daripada Anda terus tanya lagi di situ, tanyanya di tempat chat yang sama lagi, yang jawabnya pasti gitu, pasti itu, enggak mungkin enggak. Dan banyak ajaran-ajaran sesat yang saat ini banyak berkecimpung, ya.
Saya pernah membaca satu perdebatan, akhirnya jadi perdebatan, keselamatan datang melalui 3 cara. Yang ngomong pendeta lagi. Waduh, banyak sekali pembicaraan. Keselamatan bukan hanya satu, kalau tadi saya katakan satu kan, hanya melalui kasih karunia kan. Tapi dia punya 3, sebutin ayat-ayatnya. Saya ngomong, aduh, ayat ini kan konteksnya bukan untuk keselamatan, ayat ini konteksnya untuk kesini, harusnya kan kita baca seluruhnya. Saya ngomong gitu sama teman saya, kita diskusi. Sudah, jangan ikutin, kita keselamatan kita saja. Saya ngomong begitu. Ya, selanjutnya adalah ini detik-detik penghabisan. Ya, jika merasa bingung tidak sesuai dengan ajaran gereja, tanyakan pada gembala kita. Yang terakhir, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan, jadi diharapkan pada saat era digital ini kita bisa lebih canggih, kita bisa melakukan semuanya, dan bersama Tuhan kita akan cakap melakukan segala sesuatu, dan kita akan menerima pahala bersama dengan jiwa-jiwa yang kita selamatkan di surga sana. Segala puji bagi Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi dong buat Om Kris, ya kami berterima kasih. Ya kita akan makan ya teman-teman ya, langsung ceria semuanya ya. Kami mohon panitia bisa mempersiapkan makanannya dan Ko Andri yang akan memimpin kita untuk menikmati berkat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa untuk makan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan sampai saat ini Tuhan. Biar kami yang sekarang ini berada dalam era digital menggunakan era ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Daniel Kristanto yang sudah membagikannya. Dan Kau berkati dia senantiasa dimanapun Tuhan tempatkan dia. Terima kasih untuk siang ini Tuhan, untuk makanan dan minuman yang telah tersedia. Kau berkati makanan dan minuman ini menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami, sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat kami boleh melayani Tuhan dan boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati orang-orang sudah menyediakannya, Tuhan balas dan berkati mereka, seperti Engkau sudah juga memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Ya teman-teman, kita punya waktu sekitar 30-an menit untuk makan siang. Jadi nanti mungkin teman-teman harap mempersiapkan dirinya baik. Terus mungkin teman-teman panitia bisa siapkan set panggungnya untuk sesi 3 ya. Teman-teman panitia bisa siapkan set panggungnya untuk sesi 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bisa putar sedikit lah instrumen-instrumen Bang Van. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita hormati Dia sebagai Tuhan yang layak dipercaya.